Qala ta'ala qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Muhammad katakan kepada mereka, ta'alau, kemarilah. Membacakan atas apa-apa yang Rabb kalian haramkan. 'Alaikum atas kalian semua. Yaitu janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu. Ini sebetulnya ayatnya hampir sama dengan sebelumnya. Alla tusyriku bihi syai'an, dan sebelumnya adalah alla ta'budu illa billah. Qul Muhammad katakan kepada orang-orang Quraisy pada saat itu, di mana orang-orang Quraisy semuanya ma'ruf, mereka menyembah berhala. Bahkan hampir setiap rumah orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik itu, hampir setiap rumah, setiap orang punya berhala, punya batu. Entah berbentuk kayu, entah berbentuk batu, entah berbentuk makanan yang jelas. Setiap orang pada saat itu memiliki Tuhan, memiliki batu. Bagaimana diriwayatkan Umar bin Khattab ketika masih dalam kejahiliannya, dia memiliki patung yang terbuat dari kurma. Maka ketika suatu saat beliau safar kemudian ada tempat yang mengerikan, maka istighatsah kepada patung ini. Lewat itu melangkah yang kira-kira mengerikan, menakutkan, banyak hantunya. Maka istighatsahnya minta pertolongan kepada siapa? Kepada patung. Ketika lelah dalam perjalanan, kecapean, adanya itu ya benar sih. Maka Umar pernah ketawa, pernah menangis. Ketawa ketika mengingat peristiwa ini. Kita ini orang kuat, orang pintar, orang cerdas, tapi yang bodoh gitu ya. Jadi jelas-jelas patung yang lemah seperti ini kita andalkan untuk memberikan pertolongan kita. Buktinya apa? Bahwasanya hal ini tidak ada manfaatnya, kita berani untuk memakai. Beliau ketika masuk Islam dan teringat peristiwa ini, beliau senyum-senyum. Dan juga beliau menangis-nangis dengan sendirinya, nangis. Kenapa nangis? Teringat ketika beliau menunggu, duduk. Kalau sekalian, jadi Allah perintahkan kepada Rasulnya Muhammad, katakan kepada orang-orang itu siapa? Al-umat mukminah. Jadi umat itu ada dua macam, umat istijabah dan umat dakwah. Dulu sudah pernah kita sampaikan ya. Jadi semua manusia ini sebagai dua, umat dakwah dan umat istijabah. Semua muslim kafir namanya umat dakwah. Wilayah dakwah beliau yang menyambut, yang menerima, yang mengikuti namanya apa? Umat istijabah. Umat yang sudah masuk, yang sudah ikut kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita mengatakan kepada umatmu Muhammad, apa itu? Ta'alau, kemarilah. Hai orang-orang Quraisy, kemarilah. Ngapain? Atlu, kubacakan hal-hal ma harrama rabbukum alaikum. Kemarilah kalian dan kubacakan, kujelaskan hal-hal yang Allah haramkan atas kalian semuanya. Buat kalian ini Rasul yang tidak membacakan yang Allah haramkan, babi, komer, perzinaan. Tidak. Tetapi dimulai dengan a'zamul kaba'ir. Dimulai dengan dosa yang paling besar. Dosa yang paling akbar yang buruk. Apa itu? Kemudian dilanjutkan dengan alla tusyriku bihi syai'an. Alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kalau tidak menyembah Allah namanya kafir. Musyrik itu dia menyembah Allah, dia menyembah selain Allah. Nah, itu orang-orang kafir Quraisy, makanya dapat dua julukan, kafir plus musyrik. Kafir Quraisy musyrik. Dia kafir dan juga musyrik. Dia menyembah Allah dan juga menyembah batu.
alla tusyriku bi syai'an. Syai'an yang kita lihat bentuknya adalah nakirah. Bentuknya adalah nakirah, dan nakirah itu bila datang dalam larangan, dalam nahyuh larangan, maka bermanfaat untuk semua bentuk larangan-larangan apa saja. Artinya kita menyebutkan dengan apa saja, dengan malik, dengan syaitan, dengan batu, dengan kuburan, dengan apa saja tidak boleh. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan apa saja. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan apa saja. Karena setiap zaman berbeda-beda. Pada zaman Rasulullah, orang-orang menyekutukan Allah dengan apa? Dengan berhala, dengan unja, dengan macam-macam kan pada saat itu. Zaman sekarang mungkin kita jarang melihat. Mungkin di kampung kita nggak ada patung. Nah, kalau seandainya menyekutukan itu tidak boleh dengan patung saja, maka sudah bubar, sudah selesai. Sekarang sudah nggak ada. Maka di inilah indahnya ayat, yaitu bentuknya adalah nakirah, syai'an. Maka apa saja. Kita lihat misalnya sekarang meskipun tidak ada patung, namun sekarang misalnya ada seseorang. Jadi orang itu menyembah Allah, disekutukan dengan seseorang atau manusia atau barang, misalnya uang, harta, benda. Itu semuanya bagian termasuk hal-hal yang Allah larang. Jangan kalian menyebutkan Allah dengan sesuatu. Kembali berikut ya Rasulullah. Ayat ini sama maknanya atau penjabaran dari kalimat la ilaha illallah. Alla tusyriku bi syai'an. La ilaha illallah. Kemudian dilanjutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah, ibadailah Allah, dan jangan saling menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ayat yang beraneka ragam tetapi maknanya hampir sama. Ibadailah Allah dan jangan menyekutukan. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Kita katakan menyekutukan Allah tidak hanya dengan patung berhala, tetapi apa saja yang selain Allah. Syai'ah, makanya di ayat adalah syai'ah, apa saja. Apa saja yang kita anggap itu bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau minimal saja. Contohnya misalnya manusia, malik orang ini tempat tidak beribadah atau ikhlas meninggalkan atau hanya meninggalkan ibadah sholat karena apa? Karena merasa kecewa atau takut atau sungkan atau malu kepada atasannya misalnya. Ada suatu rapat atau pekerjaan melewati waktu-waktu sholat. Mungkin kalau sudah di offshore jamak misalnya, sebenarnya ini waktunya tidak mungkin ditunda. Misalnya di sholat asar sudah maghrib, maka tidak ada alasan sholat maghrib. Kecuali misalnya maghrib masih mungkin dilakukan dengan bisa. Dia mau sholat, mau keluar dan berani, karena apa? Kekeluh atau sungkan atau malu dengan atasannya karena ada acara apa penting. Wah, kalian ketahui bahwasanya hal semacam ini termasuk menyebutkan Allah. Kita menganggap bahwasanya dia sejajar dengan Allah. Buktinya apa? Kita mau sholat, mau keluar tidak berani. Kita merasa kekeluh, merasa sungkan, merasa takut. Ya? Atasan kita tersebut. Padahal jelas bahwasanya kata Allah, janganlah kamu takut kepada mereka. Wa khafuni, dan hanyalah kalian takut kepadaku saja. Untuk bilang kalian sebenarnya orang-orang yang begitu. Baik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ibadailah, sembahlah Allah dan jangan sekali-kali kalian menyekutukan. Lewat kalian kemarin sudah kita ulang bahwasanya makna ibadah sungguh sangat luas sekali. Makna ibadah luas sekali, tidak terbatas urusan di masjid, tetapi sebagaimana pengertian ibadah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ismul jami' lima yuridullah wa yardahu minal a'mali wal aqwali adh-dhahirah wal batin.
sudah jelas sekali, mudah-mudahan semuanya sudah hafal. Jadi kalau ada pertanyaan apa sih makna ibadah, sudah hafal semuanya. Kan sudah berulang-ulang. Kadang-kadang juga ikhwah kita untuk mengulang-ulang makna ibadah. Jadi jangan sampai kita punya pemahaman makna ibadah sebagaimana orang yang tidak pernah ngaji. Ibadah itu ya di masjid, ya urusan sholat, urusan puasa, urusan haji. Ini orang tidak benar-benar Islam. Jadi ibadah itu adalah syamil, mencakup seluruh bentuk kehidupan manusia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian semuanya adalah masuklah atau gunakan atau jangan lupa seluruh kehidupan kalian itu dipikir dengan urusan tujuan. Kita makan, baca bismillah, kita tidur, pakai baju, keluar rumah, mana mobil, ketemu orang, ada duit, semuanya dipikir dengan urusan. Coba sekalian, kemudian sekarang kita akan mulai dengan nafilah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menukil ayat, menukil. Jadi sekalian, bagaimana dikatakan Sahabi Jalil Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Abdullah bin Mas'ud juga seorang sahabat jalil yang sudah sering kita dengar pembahasan kemarin masalah hadis. Abu Abdurrahman nama beliau, termasuk sahabi yang meninggalnya tepat di zaman Umar bin Khattab, kalau nggak salah tahun 3 itu orang sahabi yang tiba sahabat banyak riwayatannya dan beliau meninggal pada tahun sekitar tahun 13 atau 12. Beliau mengatakan siapa yang mau melihat, siapa yang mau membaca wasiat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka hendaklah membaca ayat ini. Beliau mengatakan wasiat yang ada stempelnya. Ini adalah khususan. Wasiat yang alaiya khatamu. Yang khatam itu biasanya digunakan sesuatu yang resmi yang tidak mungkin ditakdir, tidak mungkin dihapus, ditambah atau dikurangi. Jadi sesuatu yang sudah stempel terus Anda tambahi atau Anda kurangi, nanti bisa menjadi rusak atau di-cancel. Karena itu tidak biasa ya. Jadi misalnya atau dari SMA misalnya tidak ada stempelnya, terus Anda tambah atau Anda korek, maka ini tidak sah lagi. Nah, kenapa beliau mengatakan wasiat yang alaiya khatabahu, maksudnya adalah wasiat hukum yang sudah ada stempelnya, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, itu maksudnya begitu. Itulah asli wasiat asli dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena menurut As-Sabur, ini adalah wasiat pada saat itu ketika Rasulullah sakit keras, beliau meminta kepada para sahabatnya, tolong berikan kertas. Minta kertas, dia mau berwasiat. Bukan berwasiat, apa benda ya. Untuk ilmu. Ya pada saat itu Umar mengatakan, nampaknya kita tidak perlu juga. Cukuplah kita Al-Quran. Umar mengatakan, cukuplah wasiat beliau adalah Al-Quran secara umum. Rasul mengatakan, kita jangan ribut di sini. Kemudian, pada saat itu, Ibnu Mas'ud mengingat peristiwa itu. Peristiwa itu bahwasanya Rasul pernah berwasiat sebelum meninggal dunia. Dan salah satunya adalah ayat yang tadi kita baca. Kalau kalian mau membaca, melihat wasiat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bacalah ayat. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, kemarilah akan aku bacakan apa yang
Allah haramkan atas kalian. Apa itu? Allah tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu. Pelajaran yang sangat luar biasa yang kita bisa pahami bahwasanya itu ada dulu ibadah dan larangan syirik. Ibadah dan larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan sebanyak apapun ibadah yang dikerjakan, bila seseorang belum meninggalkan kesyirikan, maka tidak berat sama sekali. Makanya di awal-awal kita bahas ani'budullah, lalu apa? Wajibul tauhid. Jadi ibadah, sholat, puasa, sedekah, zakat, sedekah, sebanyak apapun yang dilakukan oleh manusia, dan selama dia belum meninggalkan tauhid, kesyirikan, maka dia belum muwahhid. Orang itu belum mentauhidkan Allah. Jadi syarat mentauhidkan Allah adalah selain dari itu juga harus meninggalkan kesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu syaitan maupun manusia, apapun bentuk kesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kawan sekalian, di dalam wasiat tersebut hal-hal yang Allah haramkan itu sangat banyak sekali. Namun hal yang Allah haramkan yang paling pertama, yang afdal dulu adalah dosa syirik. Akan saya ini banyak sekali dalam surat Al-An'am. Artinya kelanjutan dari wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan, kalau yang punya Quran silakan dilihat dalam surat Al-An'am. Yang punya itu bisa juga dilihat. Mungkin yang melihatnya itu pada ini tidak bisa. Wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 panjang. Tadi yang pertama adalah tentang Allah tusyriku bihi syai'an, larangan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala bersama. Yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Wasiat ketiga adalah wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan atau larangan membunuh anak karena khawatir kemiskinan. Larangan yang keempat adalah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Larangan untuk mendekati perbuatan keji. Larangan yang kelima adalah wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Larangan yang kelima adalah jangan kalian membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan. Jadi pada dasarnya jiwa manusia itu semuanya adalah diharamkan untuk dibunuh. Jiwa manusia muslim pun kafir pada dasarnya aslinya adalah tidak boleh ditumpahkan kecuali dalam hal-hal tertentu. Illa ma haramallah. Misalnya dia membunuh orang, atau dia misalnya zina, sudah murtad atau kafir memerangi orang Islam, ini diperbolehkan. Kemudian larangan berikutnya yang keenam adalah wala taqrabu malal yatim. Jangan dekat-dekat terhadap harta benda orang yatim. Jangan dirampas, jangan ambil. Dekat-dekat saja tidak boleh. Wala taqrabu malal yatim illa billati ya'lam. Maksudnya adalah karena orang itu merawat atau dia bekerja, boleh diambil perlunya saja. Kemudian wa'auful kaila wal mizan. Perintah untuk apa namanya itu? Berbuat jujur. Ketika dia jualan, maka hanya timbangan ya harus pas kilo. Jangan ketika dia jual dikurangi, ketika beli kita tambahan. Wa idza qultum fa'dilu.
juga perintah untuk melakukan atau berbuat adil dan seterusnya. Lalu dipungkasi dalam ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah wasiat untuk kalian semua ini. Jadi wasiat tadi banyak sekali, dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kesyirikan termasuk keharaman yang paling besar. Semua dosa-dosa, semua perbuatan buruk masih mungkin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dosa kesyirikan, bila seorang meninggal dunia tanpa bertaubat, maka tidak ada tempat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan mengampuni dosa selain itu. Mungkin ada dosa, mungkin juga termasuk dosa bunuh diri wajarnya. Kita sering hari-hari ini banyak orang bunuh diri, berkata juga tentang. Mungkin terakhir ada 2 wanita ya, di Bandung itu ya, yang videonya itu kemana-mana itu, loncat dari apartemen itu. Termasuk Aisyah ancaman yang besar untuk yang melakukan bunuh diri. Pun demikian jika sebelumnya dia punya amal soleh, tetap dimasyiatillah. Dia kapanpun tetap akan mendapatkan balasan yang dia katakan sebelumnya. Jadi hanya kesyirikanlah dosa yang tidak ada ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalian, hadza sirati, inilah jalanku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza sirati. Terus ngapain? Fattabi'u, agar kita selamat, fattabi'u. Maka itulah. Bagaimana? Ibadahlah Allah, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Kalau kita tidak mengikuti jalan ini, tidak mengamalkan wasiat ini, ya jangan sekalian berandai-andai untuk bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat di depan sana itu banyak simbol. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu dengan para sahabatnya, beliau membawa pedang, kemudian menggores ikat pedangnya jepit. Hadza sirati, inilah jalan mustaqim lurus. Hadza sirati mustaqim, inilah jalan lurus. Apa itu makna? Ibadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah. Hadza sirati mustaqim fattabi'u. Lalu beliau menjelaskan bahwasanya di samping-samping ini, di samping-samping garis lurus ini banyak jebul. Walau satu jebula. Jadi garis lurus ini setiap sekian meter ada perempatan bercabang-cabang. Ada jebul. Di mana jebul ini akan membuat orang terjerumus. Setiap perempatan itu ada setannya, ada iblisnya yang akan berusaha untuk mengajak manusia agar tidak lagi berjalan lurus, tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan dia mau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tauhidullah adalah manhaj Rasulullah. Sementara syirku billah adalah manhaj syaitan. Jadi jelas sekali, hadza siratal mustaqim fattabi'uhu. Inilah jalan itu ikutilah. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan itu. Demikianlah wasiat dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah wasiat yang diwasiatkan untuk kalian semuanya, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kalian semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti jalan ini. Dalam referensi Rasulullah telah menjelaskan hadza sirati, langsung mengingatkan, sampai ingat. Karena banyak godaan yang luar biasa.
kita mengaksanakan dan disiapkan, kita sudah tahu sudah baik, tapi giliran kita ke kampung, di sana banyak subul yang akan menyesatkan kita dari jalan yang lurus ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala biasa membimbing kita ke jalan yang diridai. Amin. Demikian sekalian, ada kesempatan